رحيما لا إله إلا الله وما نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, pertama sekali pada pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita telah dapat hadir berkumpul untuk merayakan hari kemenangan kita pada pagi hari ini, yaitu untuk melaksanakan hari raya besar, hari raya Idul Adha. Samping itu selawat dan salam sudah apabila kita hadiahkan pahalanya buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama-sama kita hormati kita alhamdulillah sudah bersama kita pada kesempatan pada pagi ini. Bersama-sama kita hormati ada kucing. Bapak Ibu tamu kita dulu Presiden Dirham selaku anggota DPRD Keputaran. Bersama kami alhamdulillah sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Bersama semaji kita mengucapkan terus kita bersama kita mengucapkan kita hormati DPRD kita. Alhamdulillah juga sudah bersama kita pada kesempatan pagi ini. Bersama-sama kita hormati dan kita mengucapkan sekali juga kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, para pemuda, pemudi, anak-anak kami yang telah hadir untuk melaksanakan hari raya Idul Adha pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk acara kita pertama yaitu sambutan daripada panitia kepada perwakilan daripada panitia kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salam dan salam saya kepada Habib Baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan kepada Muhammad wala ali Muhammad. Dan kita hormati Bapak Ilham Maulana serta Ibu Esmiati anggota DPD Kota Padang. Yang kita hormati Al-Ustaz Rio Al-Ustaz Perdana yang alhamdulillah telah bersama kita. Dan kita hormati Bapak Ketua RW 001 dan kita hormati pengurus Mushola Darul Mutakin dan yang kami mulakan seluruh jamaah Idul Adha dan Idul Adha. Sebelum kita memulai rangkaian acara sholat Idul Adha, izinkan kami mewakili panitia memberikan doa pertemuan. Yang pertama, kami terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan partisipasinya, sumbangannya. Insya Allah acara ini dapat berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, Ibu Siti Sulayati merupakan perwakilan dari Korporaisi Cabang Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Bapak Ilham Maulana Mutaidri. Yang ketiga, Bapak Yudholi Mokhtar mewakili Bank Mandiri Cabang. Yang keempat, Bapak Andro merupakan owner dari City Kopi. Yang kelima, Ibu Novi Cecilia, notaris dan BPAD Lingkungan kita. Yang keenam, Ibu Dosmawati. Yang ketujuh, Bapak Andre, owner dari KPI Adatut. Yang kedelapan, Ibu Matalena, dan yang lain-lainnya. Semoga amal kebaikan Bapak-bapak itu semuanya dibalas oleh pahala berlipat ganda, diberikan keberkahan rezeki dan diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan sisa umurnya. Yang kedua, insya Allah besok Mushola Darul Mutakin akan mengadakan pekerjaan kurban dan alhamdulillah pada tahun ini kita melakukan banyak nangkep sapi. Mudah-mudahan besok juga diadakan untuk acara kurbannya. Dan berikutnya, saat ini kami juga sedang melakukan finishing pekerjaan rumah sapi. Mudah-mudahan jika ada kita jemaah memiliki kelapangan rezeki dan berniat untuk memberikan infak atau sedekahnya bisa menyalurkan untuk penyelesaian rumah sakit kami. Dan berikutnya kami juga lakukan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari beberapa waktu lalu sampai dari pagi. Terima kasih banyak. Semoga juga apa yang telah dilakukan semua ini dibalas oleh Allah SWT. Dan terakhir, kami wakil panitia juga mengucapkan mohon maaf jika pada pelaksanaan sholat kali ini terdapat kekurangan karena ini merupakan sholat perdana kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kata Profesor saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak kepada Bang Direktur selaku panitia telah menyampaikan sabda kepada peserta atau bapak-bapak mengenai tentang kita ini. Kalau bapak-bapak yang kami muliakan, selanjutnya sambutan kepada dari bapak kita Bapak Ilham Maulana kepada Bapak waktu Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat terbaiknya kepada kita bersama pada pagi berbahagia ini, sehingga di pagi yang berbahagia ini
bersama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah akan menjadi sebuah catatan amal ibadah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Ilham Maulana beserta istri Ibu Esmiati mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua yang telah menyampaikan himbauan. Namun bagi kami ini adalah sebuah undangan. Alhamdulillah, dari sekian masjid, sekian musola, serta beberapa tempat lainnya yang melakukan ibadah sholat Idul Adha yang mengundang, yang beruntung yang di sini kami dapat. Alhamdulillah, dari apa yang telah kami lihat ini, tadi di mobil Ibu menyampaikan kalau seumpama tahun depan menu pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang ini dirubah oleh pemerintah Kota Padang, maka ingin memberikan pokok-pokok pikirannya senilai 25 juta di sini yang nanti kegunaannya bisa Bapak dan Ibu gunakan, yaitu untuk tenda berikut dengan di lapangan seperti ini ya Pak, sehingga nanti baik ya Pak coba untuk dorong untuk memasukkan hal itu, tapi media tak muncul. Yang muncul itu di bagian pemuda dan olahraga, yaitu kelompok senam. Kalau tidak salah, kita melihat itu sudah dimasukkan oleh Ibu Esmiati berkisar 5 sampai dengan 10 juta. Nanti kita lihat perkembangannya, nanti yang mana yang disetujui oleh pemerintah kota. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasannya kondisi kita saat ini baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kondisi alam, harapan pada Bapak dan Ibu untuk sangat berhemat. Kemudian kalau untuk kesehatan mungkin kemarin agak kurang daripada tingkat kepanasan kita. Ke depan kita sekarang ini untuk sehat Bapak dan Ibu. Bapak itu, Ibu itu pagi masih sehat. Siang dia sakit. Dia berikut. Di Surabaya Padang ada 2 seperti itu. Sangat mudah dia pergi, ya kan? Daripada itu kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Mungkin hanya 2 itu pesan dan penyampaian yang harus sampaikan. Mudah-mudahan sholat Idul Adha kali ini sangat luar biasa, dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ustadz yang telah datang, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Mama, alim ulama, jadi kemudian Ibu-Ibu Federasi Muda dari Padang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham untuk memberikan sambutan kepada kita bersama. Tentu kita juga berharap semoga gambaran kado daripada beliau itu nyata sampai kepada kita. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Jadi Bapak Ibu, berhubung waktu sudah sampai di masjid atau bisa 7.30 ataupun sudah lebih sekarang, itu mari kita mulai
kita mulai sholat kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dipimpin oleh Ustaz kita Al-Ustaz Rio Augusta Wacana AMD. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, insya Allah kita akan melakukan sholat Idul Adha, yang mana sholat ini kita laksanakan 2 rakaat. Kemudian rakaat yang pertama itu kita seperti biasa takbir, kemudian setelah itu ada takbir tambahan atau takbir zawal, itu kita tambah 7 kali. Kemudian seperti biasa baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah ayat yang digunakan Qaf atau Al-A'la, kemudian rukuk seperti biasa, kemudian naik di rakaat yang kedua, kemudian takbir tambahan itu ada 5 kali. Kemudian seperti biasa kita sholat sampai selesai. Mungkin sedikit itu panduan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kepada kita hati yang ikhlas dalam menjalankan sholat. Karena kalau hati kita tidak ikhlas, percuma kita sholat Bapak Ibu. Maka bukan niat kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita. Baik, mungkin bisa kita. Nah, takbir yang pertama itu kita baca Allahu Akbar, kemudian jeda antara takbir 1 dan takbir 2 itu boleh diam. Dikatakan para sahabat ada yang mengatakan boleh memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, boleh seperti itu, diam saja boleh, insya Allah. Kalau sukaku kembali keluar kalau dan kita rasakan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin kita jamaah salat yang sudah dirahmati, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan di dunia kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang senantiasa kita bersyukur atasnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang baik, nikmat harta benda, nikmat jabatan yang mudah-mudahan dengan jabatan tersebut bisa kita untuk terus mendakwahkan dan menyiarkan agama kita ini. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa hadir untuk melaksanakan sholat Id yang pada pagi hari ini. Kemudian salam kita salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat taala. Sungguh nikmat yang ada pada diri kita itu bukanlah melainkan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, ataupun bukan karena kepintaran kita, namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala minkum bi'ahatu fa minallah. Kemudian benar-benar Allah Subhanahu wa rahmati, tidak ada bekal yang akan kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan tanya kepada kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan uang yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, kalau memang itu melalaikan. Akan tetapi ketika jabatan, ketika uang yang Allah titipkan kepada kita digunakan untuk syiar Islam, dakwah agama yang mulia ini, maka akan menjadi pahala jariah. Sebagaimana yang Rasul sampaikan, idza matal insan jika ta'malu illa bil salatah. Apabila anak akan meninggal dunia, maka terputus semua amalannya, kecuali diantaranya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang selalu mendoakan. Bapak Ibu yang semoga rahmati, kita yang punya berkah ini, kita hati yang sangat ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang.
sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah sebagai hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh dengan keterbatasan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan, kebahagiaan pada suasana Idul Adha, bukan untuk berpesta pora, akan tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan berhaji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu pun juga dengan istri tercinta beliau, kemudian dengan anak beliau Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita ikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan dengan penuh dengan makna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah yang berrahmati, ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri beliau yang Hajar dan anak beliau Ismail alaihissalam. Pelajaran yang pertama, senantiasa hendaknya kita berusaha untuk berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayi yang masih kecil. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang amat panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih kecil dan belum disabit. Kemudian Ibrahim alaihissalam beliau menyusuri bumi yang penuh pepohonan, penuh berumputan, sampai akhirnya kita di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian sampai di daerah Jazirah Arab. Kemudian Nabi Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan minuman yang mengkondisikan bahwasanya tempat tersebut tidak ada kandungan di dalamnya. Di lembah tersebut Nabi Ibrahim turun dari punggung dengan tunggangannya. Kemudian beliau menurunkan Hajar tersebut dan menurunkan anak Ismail. Setelah itu tanpa berkata-kata Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang makanan dan air itu tidak cukup untuk dua hari. Setelah melihat kiri dan kanan, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Allah Akbar. Tentu saja istri yang mempunyai anak kecil Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sekali bertanya, "Ya Ibrahim, aina kau? Wahai Ibrahim, kemana kamu?" Kemudian, "Apakah engkau tinggalkan dari contoh tidak ada sesuatu apapun ini?" Mendengar pertanyaan dari Hajar, Nabi Ismail berdiam, tidak menjawab sedikit pun. Kemudian beliau terus berkata, kemudian Hajar mengulangi pertanyaannya. Akhirnya istri yang baik ini paham bahwasanya dia pergi bukan karena untuk kemauannya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, "Allah wa amaraka wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kamu?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, benar. Begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim, maka langsung istri yang soleh dan beriman itu berkata, "Insyaallah Allah." Kalau demikian itu, maka tidak mungkin Allah akan melantarkan kami. Allah Akbar walillahi hamd. Ingatlah jemaah kita berahmati. Ingatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan yakin bahwa selagi bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka
kita lihat sekarang ini banyak manusia yang frustasi dalam kehidupan ini. Apa banyaklah manusia yang sengsara ternyata setelah kebaikan, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada siksa atau ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi bahwa dia sesuai dengan prasangka hamba-Nya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tergantung bagaimana hambaku bersangka kepadaku. Karena sudah Bukhari dan Muslim, kita manusia wajib untuk bersangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita, baik dalam keadaan Allah uji, baik dalam keadaan kita senang, maka wajib kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Jika hamba tersebut berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keputusan yang baik. Sebaliknya, apabila hamba tersebut berburuk sangka, maka dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah berikutnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti dia tidak diuji. Kita lihat bagaimana Rasulullah yang imannya begitu luar biasa, namun Rasulullah tetap diuji. Bagaimana dengan kita yang jaminan surga belum ada pada kita, jaminan surga belum ada pada kita. Ketika kita diuji, kita mengeluh, kita meminta pertolongan kepada Musa. Subhanallah, tentu ini tidak yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua, bersemangat mencari rezeki yang halal. Bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali, beliau meneruskan perjalanan dakwah. Hajar istri beliau menyusul Ismail. Sementara dia sendiri sedang mulai kehabisan. Matahari pada hari itu sangat menyengat, hingga terasa begitu mengeluhkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang telah habis. Air susunya pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran mulai menyelimuti Hajar bersama anaknya. Kemudian sang bayi Ismail alaihissalam semakin menangis kehausan. Sang ibu pun meninggalkan si Ismail sendirian untuk mencari air. Hajar berlari-lari kecil dari bukit, dari kaki bukit Sofa, kemudian mendaki bukit tersebut. Diletakkannya kedua telapak tangan di keningnya untuk melindungi tangannya dari terik matahari yang sangat menyilaukan. Dia lihat ke sana dan kemari. Dia mencari sumur, dia mencari manusia, dia mencari kabilah atau benda. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap oleh pandangan matanya. Kemudian dia bergegas dulu dari bukit Sofa, kemudian berlari-lari kecil ke bukit Marwa. Kemudian dia naik ke atas bukit Marwa. Barangkali mungkin di sana dia melihat seseorang, akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok Ismail yang dia tinggalkan tadi. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sampai benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung, Hajar kembali lagi ke bukit Sofa dan mendaki ke bukit Sofa, kemudian turun, kemudian naik lagi ke bukit Marwa, kemudian turun. Hajar bolak-balik antara dua bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sekalian Nabi, ada sebuah pelajaran penting yang mungkin sedikit tukar dalam peristiwa ini. Sesungguhnya kesungguhan Hajar dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia tidak hanya pasrah, akan tetapi dia terus berusaha. Dia mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari air yang akan diminum untuk dirinya, kemudian akan diberikan untuk anaknya. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tentu dengan rezeki yang halal. Rasulullah SAW mengatakan seorang yang mencari kayu bakar kemudian memusungnya dan memikulnya di atas pundaknya, orang ini jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Dia juga menjelaskan tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan dari diri orang sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang semoga rahmati, walaupun kita dituntut untuk mencari rezeki yang baik, bukan berarti kita menghalalkan segala cara, sehingga tidak ada lagi kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ada ancaman. Rasulullah pernah mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sutti abadan. An-naru awladin. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka yang lebih pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Sedikit apapun dan yang haram masuk ke dalam daging kita, maka neraka lebih pantas untuknya. Makanan haram bukan hanya daging babi. Makanan haram bukan hanya yang Allah haramkan, akan tetapi daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila diberi dengan harta yang haram. Minuman haram pun segelas bir itu sudah jelas keharamannya. Akan tetapi wedang kopi pun bisa menjadi haram kalau didapatkan dari harta yang haram. Pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail bertambah dewasa, Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi tidak ada, karena Ismail hadir di tengah-tengah Ibrahim dan Hajar ketika umur beliau mulai bertua. Terus bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 80 tahun beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada Ismail. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga rahmati, Allah berkehendak lain. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, yang kalau di zaman sekarang tidak masuk dengan akal kita. Maka dalam bahasa ya, Korea mulai ini aratul lana ani asba'aka fanzur mada tara. Katalah Ismail sudah mulai dewasa. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka apa pendapatmu, wahai Ismail? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'alnahu warzakanni insyaallah min as-sabirin. Maka Ismail mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Allah Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu? Pergunakan seperti apa yang berkecamuk di dalam pikirannya. Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya, apa yang beliau harus lakukan kepada putranya. Ibrahim mengambil kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta dengan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak memaksa langsung untuk memotong Ismail, akan tetapi beliau berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang harus memotong secara paksa. Kaum muslimin yang semoga rahmati, sadarkah kita sekarang sedang diajari oleh seorang bapak dan ayahnya
tentang bagaimana pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal kehidupan ini. Kata kurban itu dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Di dalam ilmu fikih bahasa Arab dikenal dengan sebagai dengan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam Quran fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Akan tetapi pengertian kurban bukan sekedar hanya menyembelih lalu menyedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara umum makna kurban itu meliputi aspek yang kita lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dilempari dengan batu oleh penduduk lain. Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan langsung dibantai. Dan seorang ibu yang bernama Sumayyah untuk kembaliannya dengan sebatang tombak. Begitulah potret para sahabat, begitulah potret Nabi dan Rasul dalam membela agamanya. Lantas, apakah apa yang sudah kita korbankan untuk membela akidah dan agama yang kita sekarang anut di dalamnya? Sudah sampai mana pengorbanan kita dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar? Atau justru malah kita mendukung orang-orang yang tidak beragama Islam? Jangan semua orang Nabi. Pelanggaran yang keempat, urgensi pentingnya pendidikan dan mendidik keluarga kita. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang teladan jika tidak mendapatkan taufik kemudian bersikap dari ibunya. Agar dia tidak akan menjadi wanita yang teladan jika tidak diberi petunjuk kemudian dari pendidikan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pula menjadi seorang yang sabar apabila tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian Nabi di dalam mendidik anak-anak bukan dengan waktu yang pendek, bukan dengan waktu yang panjang, tapi sangat panjang, menguras segala kemampuan, menguras segala tenaga, bahkan menguras sampai harta benda. Bapak Ibu semoga nanti kita berikan kepada diri kita. Sudah sampai mana pendidikan kita, pendidikan agama kita terhadap anak-anak kita. Kita mengorbankan waktu panjang untuk pendidikan anak-anak kita. Bahkan sebaliknya wajar tidak. Kita sibuk menyiapkan hanya makanan-makanan duniawi. Kita sibukkan mereka dengan vitamin duniawi. Lupa dengan akhirat. Lupa seorang ayah akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditanya bagaimana pendidikan keluarganya. Bapak Ibu yang semoga rahmati, mulai dari sekarang kita berjuang untuk menjadikan anak adalah investasi akhirat kita. Bukankah ketika kita pun karena kita bayangkan mengejar kita berumur 60 sampai 70 tahun. Walaupun Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, akan tetapi di bawah 60 begitu banyak orang yang meninggal. Disampaikan Pak Firhan tadi. Paginya masih semangat, paginya masih tertawa dengan kita, sorenya sudah jalan ke belakang. Betapa banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan kewajibannya. Subhanallah, bukankah Bapak Ibu ketika ada berkumandang dikatakan hayya 'alal falah, marilah menuju kebenaran pada saat itu. Namun ada sebagian dari kita menolak kemenangan adanya di kasar, kemenangan adanya di kasar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada saat itu hayya 'alal falah, kemenangan adanya di sini di tempat sholat. Maka Bapak Ibu yang semoga Nabi senantiasa kita bersungguh-sungguh, kita mempunyai tekad bahwasanya dunia yang berada kita di dalamnya ini hanya sementara. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini Bapak Ibu penjara bagi kita. Dunia ini penjara bagi kita, para mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu yang semoga nanti mudah-mudahan dari pelajaran yang kita ambil yaitu
pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Mudah-mudahan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan menyembelih anak kita, akan tetap ada perjuangan agar berusaha mencari hidup anak. Bapak Ibu yang semoga rahmati, terakhir kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita, setiap waktu kita akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Rasulullah mengatakan, "Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas." Artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Dua nikmat tersebut, yang pertama nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Bapak Ibu, nikmat sehat ketika kita gunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat Allah, maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga rahmati, sebelum kita tutup, senantiasa kita mendoakan saudara-saudara tak bisa bersama kita karena mungkin diuji oleh penyakit, atau yang jauh lebih luas lagi, saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang sedang ada di Papua, yang aparat ataupun keamanan kita berjuang untuk membela Israel. Maka di waktu yang mulia ini, di bulan-bulan Maret ini, kita doakanlah kaum muslimin, doakanlah kita agar senantiasa bisa istiqomah, doakanlah kita agar senantiasa bisa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di awalnya. Jika kita di awal bersemangat sholat yang mulai baca Quran, ketika di akhir hidup kita terselesai. Kita melanggar syariat Allah, berjalan ilmunya, kita meninggal di dalam keadaan suul khatimah, dalam keadaan yang buruk. Maka Bapak Ibu yang semoga rahmati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan pemerintah kita hidayah, sehingga dengan jabatan yang ada pada Bapak Ibu yang sedang ada di pemerintahan bisa memberikan maslahat kepada agama kita. Marilah kita berselawat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya sallu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat من الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus balik lagi.